warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nadia Naura Salsabila dari kelas 11 TKJ 2. Teman-teman, pada video kali ini aku akan menjelaskan cara konfigurasi VLAN di mode trunking. Sebelumnya aku juga udah pernah konfigurasi VLAN tetapi dalam mode akses teman-teman. Sebenarnya mode trunking dan mode akses ini tidak berbeda jauh loh, akan tetapi pada mode trunking ini menggunakan dua switch. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita ke videonya. Eits, sebelum kita mulai di sini seperti biasa aku akan menjelaskan sedikit tentang VLAN di mode trunking ini teman-teman. Jadi, mode trunking dalam VLAN atau Virtual Local Area Network adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN melalui satu port switch. Dengan menggunakan mode trunking ini, port dapat membawa lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus, berbeda dengan mode akses yang hanya mengizinkan satu VLAN per port. Mode trunking ini biasanya digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch dengan router, atau switch dengan server. Nah, teman-teman, pada VLAN dengan mode trunking ini juga memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, mode trunking ini memungkinkan penggunaan satu port untuk membawa data dari beberapa VLAN sehingga mengurangi jumlah port yang diperlukan dan meminimalkan penggunaan kabel. Yang kedua, administrator dapat mengisolasi lalu lintas antara VLAN yang berbeda dan meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi akses antar jaringan. Dan yang ketiga, mode trunking ini dapat mengelola lalu lintas yang lebih baik. Dan yang ketiga, mode trunking juga dapat membantu dalam memanajemen lalu lintas jaringan sehingga menjadi lebih efisien karena memungkinkan pengaturan dan pengelolaan trafik dari berbagai VLAN dalam satu sambungan fisik. Nah, itu dia teman-teman sedikit mengenai VLAN di dalam mode trunking. Jadi, daripada lama-lama langsung aja yuk kita ke konfigurasinya. Oke teman-teman, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan 4 ruangan. Atau teman-teman juga bisa 4 gedung atau 4 ruangan juga seperti aku. Tapi di sini aku menggunakan 4 ruangan. Di sini juga aku sudah mengisi setiap ruangan itu dengan 4 PC. Sudah memberi nama juga, ini ada ruang meeting, ruang administrasi, ruang tata usaha, dan ruang kerja. Lalu di sini juga aku sudah menuliskan IP-nya masing-masing, dan setiap ruangan ini aku bedakan di digit ketiganya. Yang ini digit ketiganya 10, yang ini 20, yang ini 100, yang ini 102. Lalu di ruang meeting ini aku menggunakan VLAN 100, administrasi VLAN 200, tata usaha VLAN 100, dan kerja ini VLAN 200. Kemudian di sini kita tambahkan switch, teman-teman. Di sini aku akan menggunakan switch yang 2950T. Kita simpan di tengah-tengah sini. Dan yang ini juga. Kemudian kita sambungkan setiap PC-nya ke switch. Ini PC 0, aku menggunakan fast Ethernet 1, lalu PC 1 menggunakan fast Ethernet 2 dan berurutan teman-teman. Di ruang administrasi juga kita sambungkan. Nah, ini dimulai dari fast Ethernet 5, tapi jika teman-teman mau mengacak juga tidak apa-apa, asalkan teman-teman bisa ingat di fast Ethernet berapanya, di VLAN berapanya juga.
kita lanjut ke yang bawah ini teman-teman. Kita lakukan hal yang sama. Dan aku mulai dari fast Ethernet 1 lagi. Tapi jika teman-teman ingin acak juga tidak apa-apa. Aku udah menyambungkan setiap masing-masing PC ke switch, baik yang di atas dan yang di bawah. Dan langsung aja kita ke konfigurasinya. Pertama aku akan konfigurasi switch yang ini terlebih dahulu. Kemudian kita ke CLI, kita enter, kita ketikkan enable, kemudian ketikkan configure terminal. Sini kita mulai terlebih dahulu dengan yang ini teman-teman. Nah, yang ini yaitu VLAN 100 dan ruang meeting. Yaitu kita ketikkan di sini VLAN 100, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan name, yaitu namanya tadi ruang meeting, kemudian kita enter, lalu kita masukkan fast Ethernetnya, yaitu kita ketikkan terlebih dahulu interface, kemudian fast Ethernet. Kita mulai dari fast Ethernet 1, kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan switch port, mode access, kemudian ketikkan lagi switch port, access VLAN 100. Karena fast Ethernet 1 ini adanya di VLAN 100 teman-teman. Kita enter, lalu kita ulang lagi interface fast Ethernet 2 switch port, mode access, switch port, access VLAN 100. Kita lanjut lagi sampai fast Ethernet 4, karena kan di ruang meeting ini ada 4 PC yang tentunya sampai fast Ethernet 4 teman-teman. Interface fast Ethernet 3 switch port, mode access, switch port, access VLAN 100. Kita lanjut lagi interface fast Ethernet 4, kemudian switch port, mode access, switch port, access VLAN 100. Nah, teman-teman di sini sudah selesai mengkonfigurasi VLAN 100 atau yang ini sudah
sampai fast Ethernet 4. Lalu yang di sini nanti tuh VLAN-nya 200, namanya ruang administrasi, dan dimulai dari fast Ethernet 5 sampai 8. Jadi 5, 6, 7, 8 gitu teman-teman. Akan tetapi di sini kita lihat terlebih dahulu apakah portnya sudah masuk ke VLAN 100. Jadi di sini kita end saja teman-teman. Kemudian kita ketikkan show VLAN. Nah, di sini sudah ada namanya VLAN 100, ruang meeting sudah aktif, dan yang masuk ports-nya yaitu fast Ethernet 1, 2, 3, dan 4. Jadi sudah benar caranya teman-teman. Jadi kita langsung saja lanjut lagi ke configure terminal. Kemudian kita ke yang sebelahnya itu teman-teman, yang ini yaitu VLAN 200. Kita ketikkan saja VLAN 200. Lalu di sini kita ketikkan lagi name-nya, yaitu tadi ruang administrasi. Kemudian kita enter, kita ketikkan lagi mulai dari interface fast Ethernet 0/5. Kemudian kita ketikkan lagi switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 200, karena kita sedang mengkonfigurasi VLAN 200. Jadi yang tadinya VLAN 100 kita ganti menjadi VLAN 200. Kita lanjut lagi yang fast Ethernet 6. Di sini, teman-teman, di sini aku udah sampai ke fast Ethernet 8. Jadi kita juga bisa cek lagi VLAN-nya sudah masuk apa belum. Kita add, kemudian kita ketikkan show VLAN. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Ini ada ruang meeting yang pertama kita buat sudah ada, dan yang barusan kita buat VLAN 200, namanya ruang administrasi, statusnya juga sudah aktif, dan ports-nya yaitu fast Ethernet 5, 6, 7, 8. Kita beres. Kemudian kita lanjut ke switch 1. Kita ke CLI. Dan kita lakukan hal yang sama seperti yang di switch 0 tadi teman-teman. Jadi caranya sama. Dan karena aku menggunakan fast Ethernet yang sama juga seperti switch yang satunya, jadi caranya benar-benar sama teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang bedanya itu dari yang sebelumnya itu nama dari ruangannya. Nah, yang ini walaupun VLAN-nya sama, itu VLAN 100, tetapi di sini namanya ruang tata usaha, teman-teman. Jadi di sini kita beri nama name, yaitu R Tata, karena 2 kata jadi memakai underscore teman-teman.
ada invalid input detected. Nah, jadi di sini tuh ada kesalahan tulis, teman-teman. Jadi jika seperti ini tidak perlu panik, kita tinggal tulis ulang. Selesai mengkonfigurasi VLAN 200 dari ruang kerja. Sini kita bisa lihat VLAN-nya apakah sudah masuk atau belum. Kita ketikkan show VLAN. Teman-teman, di sini untuk VLAN 100 ruang tata usaha sudah aktif dan portsnya yaitu fast ethernet 1, 2, 3, dan 4. Untuk VLAN 200 namanya ruang kerja, statusnya juga sudah aktif dan portsnya yaitu fast ethernet 5, 6, 7, dan 8. Oke teman-teman, jika kita sudah mengkonfigurasi masing-masing VLAN, di sini kita masukkan IP-nya ke setiap PC. Di sini teman-teman bisa buat terlebih dahulu ya untuk IP-IP-nya. Jangan lupa setiap ruangannya itu jaringannya tuh dibedakan. Di sini aku membedakannya tuh dari digit ketiganya. Jadi kita ke desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan IP address-nya. Teman-teman, aku sudah memasukkan masing-masing PC dengan IP-nya masing-masing. Lalu di sini kita tambahkan kabel crossover ke switch 0. Lalu fast ethernet-nya aku menggunakan fast ethernet 24 ke switch 1. Jika sudah, sekarang kita konfigurasi mode terangnya. Kita ke switch yang ini dulu. Kemudian kita ke CLI, teman-teman. Kita enter, kemudian kita ketikkan enable lagi. Kemudian configure terminal.
Kemudian kita masukkan fast Ethernet-nya yang tadi, yaitu interface fast Ethernet 0/24, teman-teman. Kemudian untuk masuk ke mode terang, di sini kita ketikkan switch port terang allow VLAN 100/200, karena kan kita menggunakannya VLAN 100 dan 200. Kemudian kita enter, kemudian kita end, kemudian kita ketikkan show run. Kita enter, kemudian kita enter terus sampai ke port 24. Teman-teman bisa lihat di sini di interface port 24 ini sudah masuk ke mode terang, switch port terang allow. Kemudian kita konfigurasi terang di switch yang satunya juga. Saya ketikkan enable, lalu configure terminal, kemudian seperti tadi teman-teman, itu ketikkan interface fast Ethernet 0/24, kemudian switch port terang allow VLAN 100. Kemudian kita end, lalu show run. Ini sudah ada teman-teman switch portnya ya. Di sini sudah ada teman-teman switch port terang allow juga. Nah teman-teman, jika sudah proses konfigurasinya sudah beres, kita bisa cek terlebih dahulu untuk kirim data. Ini kita ke sini. Sini keterangannya successful. Ini juga sukses. Sukses juga. Kita coba dari PC 0 ke PC 5. Oh, file teman-teman, hasilnya file. Kita coba lagi dari PC 10 ke PC 12. Hasilnya juga file teman-teman. Kita coba lagi acak dari PC 5 ke PC 11. File teman-teman. Nah teman-teman, memang konsep dari VLAN mode trunking ini memang seperti itu. Jadi setiap ruangan itu tidak akan bisa terhubung, dan hanya bisa terhubungnya tuh dalam satu ruangan teman-teman, dan dalam satu VLAN. Walaupun VLAN dari ruang meeting dan ruang tata usaha ini sama, yaitu VLAN 100, akan tetapi tetap tidak akan bisa terhubung teman-teman. Nah itu dia teman-teman cara konfigurasi dari VLAN mode trunking. Segitu dulu penjelasan yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf jika aku ada cara yang keliru. Dan jika teman-teman ada saran dan perbaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like dan subscribe channel aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.